teman-teman put yourself as a diplomat. Bagaimana teman-teman sebagai orang yang mewakili negara Indonesia, mewakili negara kita semua di kancah internasional. Teman-teman bisa ditanya berbagai hal. Ini literally berbagai hal, Mas. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang, ya tapi secara umum adalah teman-teman memang harus dan kudu paham dan baca mengenai politik luar negeri, kebijakan luar negeri Indonesia, politik bebas aktif itu harus sebuah keharusan untuk dipahami. Lalu isu-isu terkini yang sedang berkembang, tidak hanya isu-isu internasional, tapi isu-isu nasional juga. Saya dari semuanya sepertinya ini pertanyaan yang buat teman-teman yang wanita, ini pasti akan selalu ditanyakan. Tutup telinga rapat-rapat, Mas. Ini mungkin agak aneh nih kelihatannya. Tapi somehow memang mental kita itu sangat penting ya untuk dijaga, apalagi di tes wawancara substansi. Yakin dengan apa yang teman-teman sudah persiapkan, selama teman-teman anggap itu baik, teman-teman anggap itu yang terbaik dari teman-teman, niscaya pasti akan menghasilkan hasil yang baik pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Adon 44 buat semuanya. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini akan share informasi terkait dengan tips and tricks buat teman-teman yang berminat masuk ke Kemlu. Nah, sebagai informasi, proses penerimaan CPNS Kemlu termasuk formasi diplomat yang 2019 sempat terhenti prosesnya karena ada COVID, sekarang dibuka lagi. Ini adalah lanjutan dari proses tahun 2019, bukan penerimaan baru. Nah, buat teman-teman, sekarang prosesnya sedang berjalan nih. Ada beberapa tahapan seleksi yang sedang berlangsung. Buat input dan buat masukan juga teman-teman semua yang membutuhkan, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan membahas tentang tips and trick untuk lolos di semua tahapan seleksi tersebut. Tentunya saya tidak sendirian. Di sini sudah hadir bersama saya, kalau kemarin kakak, ini adik ya, adik sahabat dekat saya, Jeremia Budi Pratama. Apa kabar, Jer? Halo, Mas Adon, apa kabar? Kami keadaan baik di sini. Bagaimana Mas Adon di Dubai? Sehat. Alhamdulillah, Jer. Lama kita nggak komunikasi ya, udah terakhir 2 kali bulanan lebih mungkin. Iya, benar. Mungkin terakhir kali ketemu secara fisik juga sudah 1 tahun yang lalu ya, Mas ya? Iya, pas mau penempatan ya. Sekarang jadi di mana aja? Kasih tahu dong sekarang teman-teman. Oh iya, ya jadi halo semuanya, viewers channel Adon 44 ya, Mas ya? Siap. Viewers channel Adon 44. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Jeremia Budi Pratama, nama lengkapnya biasa dipanggil Jerry. Saya adalah salah satu pejabat diplomatik konsuler Kementerian Luar Negeri. Angkatannya sama dengan Mas Arif Ramadan, angkatan 38. Saat ini sedang bertugas, kami kebetulan sedang ditugaskan di perwakilan RI di Perutusan Tetap Republik Indonesia atau PT-RI di Jenewa, di Swiss, yang terakreditasi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, dan organisasi internasional lainnya. Begitu, Mas Adon. Jadi ini yang sisi mainstream dari diplomat yang dikenal orang ya ini. Kalau kemarin cerita sama Mas Awang kan orang nggak banyak tahu tuh. Nah, kalau yang dikenal ini semuanya bahwa diplomat itu kayak Jerry ini duduk di PBB sidang ya. Siap. Iya. Tapi kali ini kita
kita nggak akan bahas itu aja. Orang sudah Siap. banyak tahu tentang apa pekerjaan diplomat di PBB, di apa namanya, di organisasi-organisasi internasional lainnya. Orang mungkin sudah banyak sekali informasi tentang itu, dan mungkin nanti bisa kita singgung dikit-dikit, tapi fokus kita di video kali ini kita mau ngasih apa ya, share pengalaman mungkin ya, sharing Siap. pengalaman tentang bagaimana Jerry dulu bisa lolos sampai kemudian menjadi diplomat seperti sekarang. Boleh Siap. bagi nggak Jerry? Dulu mungkin apa namanya, tahapan-tahapan yang kita lalui ketika masuk Kemlu di tahun 2013 itu mungkin sudah berbeda dengan apa yang sekarang dilakukan oleh Kemlu, tapi basically kayaknya nggak jauh beda deh. Jadi Betul. mungkin apa yang kita alami bisa kita share di sini kali ya. Boleh Ya. ini dulu nggak ya? Sebelum masuk ke situ, dulu motivasinya apa sih? Pengen masuk Kemlu, pengen jadi diplomat? Ya, Mas Adon, mungkin ini pengalaman pribadi yang agak unik Ya. juga nih. Jadi dulu saya itu sebenarnya waktu SMA, cita-citanya itu jadi dokter, Mas. Jadi dokter, karena dulu kan biasalah anak IPA gitu ya. Ya, tujuan tertingginya salah satunya adalah pendidikan dokter gitu ya. Tapi kemudian tes di berbagai PTN belum berhasil. Kebetulan kami juga waktu itu ngambil jurusan IPC waktu seleksi ke mana-mana universitas, dan di beberapa universitas negeri seleksinya, baik itu universitas yang PTN secara mandiri, kami diterimanya di Fakultas Hukum, Mas. Mungkin saya boleh cerita juga, saya berlatar belakang pendidikan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya angkatan 2009. Nah, jadi waktu akhirnya saya masuk Fakultas Hukum, saya harus mikir cepat kan, wah saya mau jadi apa nih ke depannya. Nggak bisa saya hanya masuk kuliah tanpa punya visi yang jelas mengenai saya mau jadi apa. Gitu. Sementara waktu itu saya tidak terlalu tertarik untuk jadi litigator waktu itu, untuk menjadi pengacara di bidang litigasi misalnya. Jadi saya berpikir apa ya yang saya senangi. Kebetulan saya sangat suka dan sangat senang kalau misalnya baca koran, itu yang pertama kali saya lihat itu isu-isu internasional. Dan kemudian sangat tertarik dengan isu internasional. Kemudian saya juga kebetulan suka sekali dengan pelajaran sejarah dulu. Dan saya tuh belajar bagaimana diplomasi itulah yang kemudian berkontribusi secara signifikan dalam proses mulai dari kemerdekaan hingga pengakuan secara penuh negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi oleh tokoh-tokoh diplomasi itulah kemudian saya berpikir, wah keren ya jadi diplomat, atau tidak hanya keren tapi juga berdampak besar gitu untuk kehidupan tidak hanya diri sendiri tapi juga kehidupan banyak orang gitu, Mas. Jadi itu hal-hal yang kemudian membuat saya saya pada akhirnya memutuskan saya ingin menjadi seorang diplomat. Sejak saat itu makanya saya di kuliah juga mengambil program khususannya juga hukum internasional atau hukum transnasional kalau di FHUI. Gitu kira-kira, Mas. Siap. Jadi memang dari cerita singkatnya Jerry tadi bisa kita ambil kesimpulan nih bahwa memang visi harus jelas ya. Ketika kuliah sudah, harus betul. tahu banting setir mencari arah selanjutnya kemana gitu ya. Betul, Mas. Setuju. Dan memang sejak saat itu keinginan itu tidak sempat berubah ya. Di tengah jalan tiba-tiba kepikiran profesi lain atau apa gitu. Enggak ya, Mas. Ya saya sih bersyukur sejak dari awal saya kuliah sampai pada akhirnya selesai, saya juga sudah buat semacam dalam tanda kutip timeline untuk mendaftar ke Kemlu, prosesnya, kemudian bagaimana saya harus menyesuaikan waktu akademik saya di FHUI. Jadi segala sesuatunya memang harus terencana ya supaya
ya kita berharap hasil yang terbaik, pasti kita juga harus mengupayakan yang terbaik juga. Gitu. Berapa kali tes masuk Kemlu aja? Sekali. Ya kebetulan kami ketika lulus tahun 2013 kami langsung mendaftar untuk tahun 2013 juga dan syukurnya lulus di tahun 2013, Mas. Dan menjadi anggota Sekdilu 38 termuda. Wah, siap. Iya kan? Termuda kan ya? Iya. Iya, walaupun badannya tidak makannya mudah. banyak. Siap. Oke, Jay. Makasih banyak. Sekarang kita langsung aja deh, biar teman-teman juga yang penasaran nggak terlalu lama nunggu. Bagi pengalaman deh secara umum dulu, apa yang mau Jerry share tentang apa namanya masuk Kemlu, tes CPNS Kemlu. Secara umum dulu apa nih? Oke. Kalau saya secara umum ya Mas, ada beberapa hal yang perlu. Kalau saya gini, saya nggak punya jurus yang sifatnya one size fits all ya. Tapi ini saya berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya itu punya 3 steps dalam setiap proses. Mungkin ini bisa beda-beda. Tapi kalau saya punya step itu pertama read baca. Kedua, comprehend, mengerti dulu isinya. Ketiga, baru execute. Dan ada tambahannya lagi di belakangnya harus carefully. Jadi read carefully, comprehend carefully, dan execute carefully. Jadi di setiap proses saya menerapkan prinsip itu, baik itu mulai dari proses dokumentasi sampai ke proses wawancara. Itu mungkin kalau saya, Mas. Kalau mungkin bisa bermanfaat juga buat teman-teman nanti mungkin konteksnya bisa kita perdalam lagi, Mas. Gitu. Iya, setuju sih, Jer. Karena berdasarkan informasi yang dulu sering kita terima juga, nggak usah jauh-jauh ke tes substansi. Di tes administrasi aja biasanya Kemlu itu sudah sangat ketat. Dia melihat bahwa apa yang dia minta itu yang harus dipenuhi. Betul, Sehingga Mas, kalau betul. kita nggak membaca dengan hati-hati, menerapkan dengan hati-hati, itu yang hal-hal sepele gitu bisa menyebabkan kita nggak diterima tuh di seleksi administrasi. Betul, Mas. Betul aja. Betul, Mas. Kalau gitu, sekarang kita ke spesifik nih. Tahapan yang sekarang sedang berlangsung, kalau informasi yang kita dengar kan sedang SKB ya, seleksi kompetensi bidang. Jadi di Kemlu itu selain ada ujian SKD, kompetensi dasar yang diikuti oleh semua calon PNS di semua kementerian maupun Pemprov, itu juga ada, setelah itu ada tahapan lagi yang namanya SKB. Nah, kali ini kayaknya pertama aja ya, ada SKB melalui mekanisme CAT. Iya, betul, yang diselenggarakan oleh Kemenpan juga. Jadi mungkin agak beda, tapi boleh sharing nggak dulu pengalaman Jerry ketika di tahapan seleksi kompetensi bidang ini seperti apa aja yang bisa dibagi ke teman-teman? Terima kasih, Mas Adon. Jadi kalau boleh sharing kepada viewers channel Adon 44, dulu kami karena pada saat ujian di tahun 2013 itu prosesnya masih fisik ya semuanya. Jadi kami menjalani ujian itu di GI Expo Kemayoran ya Mas ya. Jadi itu jadi SKB itu adalah kalau di tahap tes CPNS Kemlu adalah tahap kedua setelah sebelumnya SKD atau seleksi kompetensi dasar yang diselenggarakan secara nasional, ujiannya juga sama di secara nasional, semuanya juga melalui tahap itu. Tapi Kemlu juga punya keunikan, punya proses tersendiri yang namanya seleksi kompetensi bidang. Nah, ini itu sebenarnya saya yakin sih Mas bahwa walaupun dengan protokol kesehatan COVID yang saat ini sedang berlaku, sebenarnya secara esensi pasti sama. Intinya adalah bagaimana Kemlu bisa melihat para pelamar, para calon CPNS Kemlu, seberapa baik pemahaman mereka mengenai isu-isu internasional. Dan isu-isu internasional vis-a-vis politik luar negeri dan kebijakan luar negeri Indonesia. Jadi kalau saya waktu itu di GI Expo itu dari
Kalau saya nggak salah itu sekitar dari tes SKD yang ikut sekitar 9.000, yang ikut tes SKB itu cuma 6 ribuan ya Mas ya, kalau nggak salah sekitar 6 Nggak ingat. ribuan. Jadi jadi cukup 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 banyak orangnya waktu itu seperti sedang konser, dan kita duduk di meja sendiri-sendiri. Lalu di tengah ada semacam podium kecil yang pengawas ujian dan pengarah ujian di situ nanti akan memberikan instruksi. Dan tesnya itu terdiri dari 2 bagian. Pertama itu bagian yang tes pilihan berganda. Pilihan berganda itu bisa macam-macam isunya, bisa isu ekonomi, isu politik misalnya, atau bahkan isu sosial budaya. Waktu itu ada beberapa pertanyaan, banyak pertanyaan yang saya ingat itu seputar ASEAN. ASEAN, lalu ada isu juga tentang APEC, dan macam-macam. Tapi mungkin teman-teman bisa pelajari juga isu-isu yang sedang berkembang sekarang. Kalau kemarin, mungkin viewers Adon 44 juga harus lihat nih Mas, video dengan Bapak Hernawan nih. Itu sudah Siap. disentuh tuh oleh Pak Hernawan bahwa teman-teman mungkin bukan hanya boleh ya, tapi harus kali ya, harus baca koran dan isu-isu internasional terkini seperti dari Kompas atau dari Jakarta Post, atau bahkan teman-teman bisa baca tuh setiap tahun tuh ada yang namanya pernyataan pers tahunan menteri. Itu biasanya itu biasanya diadakan di bulan Januari. Itu Ibu Menteri Luar Negeri akan menyampaikan capaian-capaian diplomasi Indonesia yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya, dan biasanya juga akan memaparkan prioritas-prioritas serta bidang-bidang yang akan difokuskan oleh pelaksanaan diplomasi Indonesia pada tahun berjalan. Jadi itu penting saya rasa untuk teman-teman juga pelajari. Di website Kemlu semuanya lengkap, ada PPTM dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun yang terakhir juga banyak. Itu mungkin kembali lagi ke ujiannya. Jadi pertama ada pilihan berganda. Itu mungkin ya kalau misalnya nggak tahu-tahu banget mungkin bisa ini ya Mas ya, bisa hitung kancing kali ya Mas ya. Tapi yang agak sulit itu mungkin nanti di isu esai. Jadi esai itu ada beberapa pertanyaan. Waktu itu kita ada 2 pertanyaan dan dua-duanya harus dijawab. Tapi ada juga di tahun-tahun sebelumnya yang pertanyaannya diberikan 5, ada 1 yang harus dijawab, dan ada 1 pertanyaan yang dipilih dari pertanyaan yang ada. Kalau saya boleh saran kepada teman-teman, karena jumlah peserta itu sangat banyak sekali, dan oleh oleh panitia seleksi Kemlu harus dibaca satu persatu, saya menyarankan teman-teman menjawab dengan to the point. Jadi to the point namun runut. Jadi harus membuat satu tulisan yang eye catching, tapi at the same time juga logis. Dan bagaimana teman-teman sekalian bisa meyakinkan panitia seleksi bahwa teman-teman mengerti, paham, dan punya pemikiran mengenai tidak harus pemikiran baru, tapi yang penting pemahaman yang baik mengenai isu-isu tersebut. Dulu saya ingat waktu isu yang diangkat itu kalau tidak salah tentang isu Yaman waktu di seleksi tahun saya. Mungkin itu Mas Adon dari mungkin kurang lebihnya seperti itulah. Itu bahasa apa aja waktu itu, Jar? Bahasa Inggris ya? Waktu itu bahasa Inggris, Mas. Bahasa Inggris. Ada 2, waktu itu saya ingat, ada 2 soal. Pertama itu bahasa Indonesia, satu lagi bahasa Inggris. Oh ya, dan satu lagi, Mas. Mungkin ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita read, comprehend, dan execute. Karena ada, waktu itu saya ingat sekali, ada keterangannya bahwa saudara hanya diperkenankan untuk memberikan jawaban tidak lebih dari 200 kata. Waktu itu
waktu itu agak lucu nih Mas, ada cerita. Jadi saya udah baca 200 kata, saya buat 200 kata sampai saya hitung tuh, ini 200. Sampai kata N juga saya hitung satu kan ya, tetap aja kan satu kata, 200 kata. Lalu saya ada teman yang di jam 10 saya, sampai balik kertas Mas, sampai segitu. Dan saya jadi bingung, apakah saya salah ya? Tapi setelah saya lihat, enggak, bener kok. Jadi ya itu yang teman-teman juga harus mungkin perhatikan adalah harus dibaca betul-betul instruksinya, pertanyaannya, dicerna dulu, dikomprehend dulu, baru kita execute. Karena kalau step itu kita lengkap, pasti ada yang bukan pasti, tapi kemungkinan besar ada yang terlewati. Gitu, Mas. Iya, Jer. Mungkin kalau boleh aku tambahkan, selain apa yang disampaikan Jerry tadi, mungkin ini kali ya, website Kemlu itu posisinya sangat vital ya untuk SKB ini ya, karena betul banget, Mas. Berita-berita yang ada di situ kalau bisa disortir paling nggak setahun ke belakang gitu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan ya pasti sangat membantu lah, walaupun 1-2 poin aja, tapi kalau kita sempat membaca isu-isu yang ditayangkan atau ditampilkan di berita Kemlu itu sangat membantu. Betul, itu satu tambahan saya. Kemudian yang kedua, betul banget bahwa kita harus membaca setiap instruksi yang diberikan di setiap soal, karena tentu bukan hanya Kemlu, di setiap ujian banyak sekali soal-soal yang menjebak, banyak soal-soal yang menguji ketelitian kita. Nah, salah satunya kayak tadi itu misalnya tidak lebih dari 200 kata, itu benar-benar harus dipakai itu. Kalau enggak, sebagus apapun jawaban kita pasti dianggap salah, karena dari instruksi saja kita sudah nggak taat tuh, kita sudah nggak mengikuti instruksi itu. Kayak gitu aja ya. Betul, Mas, setuju, Mas. Walaupun kita nggak pernah ngikutin SKB melalui mekanisme CAT nih, Jaya. Tapi kalau boleh dibayangkan, kira-kira plus minusnya apa ya kalau dibandingkan dengan kita dulu masih manual gitu ya? Tantangannya buat teman-teman sekarang apa ya? Tantangannya mungkin ya Mas, kalau yang saya lihat dari website e-recruitment Kemlu, itu mungkin lebih deg-degan kali Mas ya, karena ketika keluar selesai itu langsung keluar nilainya, dan kemudian langsung di sort down berdasarkan ranking nilainya. Mungkin tantangan buat teman-teman yang tahun ini mungkin lebih deg-degan kali ya, karena kalau kita kan kemudian kita kumpulkan ke panitia, lalu kita tinggal tunggu pengumumannya. Tapi mungkin teman-teman tantangannya itu ya, tapi mungkin tantangan yang penting satu lagi mungkin adalah teknis ya Mas ya, seperti jangan salah ngeklik atau jangan lupa dikumpulin, mungkin itu ya Mas ya, karena kadang-kadang seperti tadi Mas Adun bilang, kadang-kadang ada detail-detail kecil yang harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan ujian. Dan satu hal lagi mungkin Mas, ini yang mungkin kelihatannya sepele, tapi penting adalah jangan sampai lupa bawa alat tulis dan kelengkapan dokumen yang diperlukan, karena pada saat-saat tertentu pasti akan diminta oleh panitia seleksi, misalnya kartu ujian atau kartu identitas. Kadang-kadang hal-hal seperti itu, walaupun secara substansi kita sudah persiapkan secara matang, tapi ketika ada komponen-komponen seperti itu yang miss, semuanya juga bisa jeopardize ya Mas ya. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin teman-teman juga perlu perhatikan juga. Siap, Bapak. Ngomong-ngomong, saya dulu ngomong-ngomong deg-degan, saya juga dulu ngerasain deg-degan juga waktu. Tapi dulu kita masih SKD ya, yang pakai CAT ya. Nah di SKD itu memang benar, kalau kita deg-degan jatuhnya jadi pressure. Pressure-nya itu agak beda. Nah itu yang mungkin harus dikendalikan teman-teman yang ngikutin tes CAT ini. Dan tentu mereka mungkin sudah pengalaman, karena di SKD-nya pasti sudah CAT juga. Tapi ini tentu setelah sekian lama break karena COVID, sehingga mungkin akan ada nuansa lain, dan itu harus benar-benar diperhatikan, karena kalau kita nggak mengendalikan pressure-nya tadi, deg-degannya tadi,
sesuatu yang gampang, sesuatu yang sudah kita ketahui jadi blank tuh, apalagi di esai. Jadi teman-teman harus tahu juga bahwa panitia atau Kemlu dalam hal ini sudah menyiapkan waktu yang dalam hitungan normal cukup lah ya untuk menjawab semua ujian itu, semua soal itu, sehingga teman-teman yang penting fokus, nggak lengah, insya Allah sih waktunya cukup. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan ibarat kalau main bola jangan ikut ritmenya lawan gitu aja ya. Betul, betul Mas, betul. Oke, lanjut nih Jer, kita ke pengalaman pribadinya Jerry TOEFL. Saya kebetulan nggak punya pengalaman di tes TOEFL Jer, karena dulu kan masuknya tes bahasa Arab, walaupun sejenis, tapi tentu mungkin pengalamannya beda. Boleh di-share nggak Jer, waktu seleksi dulu gimana? Sebenarnya gini, secara garis besar tesnya sama seperti TOEFL ITP. Kalau teman-teman mungkin sering ngambil tes TOEFL ITP, bukan yang ini ya, bukan yang PBT atau IBT yang biasanya dipakai buat keperluan akademis, tapi ini TOEFL ITP. Sama format ujiannya dengan tes TOEFL ITP, tapi harus saya akui memang tingkat kesulitannya disesuaikan mungkin Mas Aden ya. Tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada tes TOEFL ITP seperti biasanya. Jadi mungkin tips dari saya adalah teman-teman kalau punya kesempatan, punya waktu, mungkin bisa simulasi tes TOEFL ITP di internet, kan banyak tuh sekarang ya. Nggak harus seperti dulu yang masih minim tes TOEFL ITP, jadi harus daftar dulu tes TOEFL ITP, lalu ya keluar biaya segala macam. Tapi sekarang kan ada banyak di internet simulasi tes TOEFL ITP. Mungkin teman-teman bisa latihan gimana caranya. Kan ada tuh yang reading comprehension, baca teks, lalu di bawahnya ada pertanyaan-pertanyaan, latihan di situ. Mungkin juga bisa belajar latihan listeningnya, dan pertanyaan-pertanyaannya itu biasanya sedikit lebih sulit daripada tes TOEFL ITP biasanya. Ya itu sih yang kami alami Mas Adon ketika tes dulu tahun 2013. Siap. Satu dulu kebaca nggak jarang waktu atau dibagi ya per hari ya? Berapa banyak waktu seleksi tes bahasa itu? Kalau saya nggak salah ada beberapa hari ya Mas ya, karena waktu itu masih tersisa beberapa ratus orang ketika di tes kemampuan bahasa. Jadi ada sesinya kalau nggak salah Mas, ada sesi pagi dan ada sesi siang kalau saya nggak salah ingat ya. Tapi ada pagi dan ada siang dalam satu hari kalau saya nggak salah. Iya, oke Jer. Kalau boleh sharing juga buat teman-teman nih, kalau ada yang viewer misalnya seleksinya tes bahasa Arab, mungkin saya bisa bagi pengalaman juga. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan Jerry tadi terkait dengan tingkat kesulitan, karena kalau TOEFL di bahasa Arab itu istilahnya TOEFL. Di TOEFL itu dulu pakai kerjasama dengan UIN, Syarif Hidayatullah, UIN. Nah, mereka pusat bahasanya ketika ngobrol dengan mereka, ternyata yang dipesan oleh Kemlu sebagai soal-soal tes TOEFL itu adalah standar S3. Jadi standar masuk doktoral yang dipakai. Jadi memang benar bahwa tingkat kesulitannya juga lebih sulit gitu ya. Nah, kalau di bahasa Arab dulu tesnya kami di Pusdiklat ya. Di Pusdiklat kemudian kalau nggak salah 17 orang waktu itu pesertanya, dan manual sekali. Jadi manual, sehingga maksudnya manual tuh gini, bukan seperti dia yang mungkin sudah sangat pengalaman ya melakukan tes TOEFL gitu. Kalau kami dulu di ruang Pusdiklat menggunakan sound system yang ada, kemudian pekerjaannya juga masih menggunakan paper based, dan tingkat konsentrasi kita benar-benar diuji waktu itu karena kualitas sound systemnya nggak bagus, sehingga daya listening kita benar-benar diuji dan sebagainya. Belum lagi Pusdiklat kan, samping kan berisik banget kalau ada kendaraan lewat aja. Jadi benar-benar pas listeningnya benar-benar diuji itu. Itu mungkin pengalaman yang bisa saya share buat teman-teman yang misalnya nanti ada. Moga-moga sih kualitasnya sudah lebih baik untuk tes selain TOEFL, bahasa-bahasa PBB lainnya, moga-moga sih sudah lebih baik ya.
Ada lagi nggak Jia yang ditambahkan di TOEFL ini? Sama Mas, saya sih tetap apply yang tadi yang saya sampaikan di awal, read carefully, comprehend carefully, baru di-execute carefully Mas. Siap, siap. Ini nanti ada tes kesehatan fisik ya, atau iya tes kesehatan fisik dulu. Ini kelihatannya ya udah tes aja, tapi pasti ada tips and triknya nih Jay. Gimana? Iya Mas, kebetulan waktu itu kita tes fisik dulu ya Mas ya, tes kesehatan dulu ya. Fisik dulu, Iya, tes sama. kesehatan dulu. Waktu itu paralel kalau saya nggak salah ya Mas ya. Jadi berbarengan tuh ya, tes kesehatan, Ya, tes ya. psikologi ya. Nah, kalau saya Sama sih wawancara sama psikotes. wawancara, ya. Kalau saya sih tips dan triknya yang waktu itu saya aplikasikan sebenarnya sederhana sih Mas. Mungkin jaga kesehatan. Walaupun ya, memang sih kalau memang kita mohon maaf sepertinya kalau misalnya punya penyakit bawaan atau misalnya memang sudah diidap sejak lama, mungkin agak sulit ya untuk kita tanggulangi dalam waktu dekat. Tetapi buat teman-teman yang mungkin secara fisik mungkin baik, tapi yang harus dijaga mungkin stamina ya Mas ya, stamina karena pada saat yang bersamaan tuh nanti ada tes treadmill, ada tes ambil darah, lalu ada tes macam-macam sih ya, mungkin hampir-hampir dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Mas ya di tes. Jadi mungkin teman-teman jaga kesehatan, yang penting jangan begadang, itu yang paling penting karena itu akan sangat berpengaruh ke tekanan darah dan lain-lain. Lalu kalau bisa lakukan olahraga rutin setidaknya selama ujian berlangsung, selama proses ujian semuanya berlangsung. Misalnya sekarang kan lagi ngehits sepedaan ya Mas ya, mungkin bisa sepedaan, mungkin teman-teman bisa jogging atau misalnya lari atau misalnya ikut acara-acara olahraga. Sekarang nggak boleh ya Mas ya acara olahraga ya, lagi di restricted ya Mas. Ya, mungkin Belum ya. teman-teman bisa secara mandiri olahraga-olahraga yang tidak berat tapi sifatnya rutin. Mungkin buat teman-teman juga kalau yang misalnya punya uh, kalau saya Mas waktu itu kebetulan yang saya khawatirkan itu tingkat kolesterol Mas. Tingkat kolesterol yang saya khawatirkan. Jadi secara waktu saya mau tes, saya atur pola makannya supaya setidaknya menghindari hal-hal yang result yang tidak kita inginkan untuk tes kesehatan. Mungkin itu Mas. Iya sih, setuju sih Jay. Paling nggak kalau saya dulu baca-baca seminggu. Jadi seminggu sebelum tes kesehatan itu dilakukan, kita kayak secara pragmatis berubah pola hidup, makan jadi berubah, rajin olahraga dan segala ya terdengar pragmatis tapi ya at least kita berubah lah seminggu lebih baik. Iya ya benar itu penting banget teman-teman bahwa jangan sampai kemudian ibarat kata sedihnya dua kali tuh. Iya, betul, Sedih Mas. nggak lulus tes Kemlu dan sedih karena tahu bahwa kita nggak sehat. Jadi kalau bisa sih memang kita merubah. Ya syukur-syukur seterusnya ya, tapi at least buat tips and triknya lulus tes kesehatan ini adalah benar-benar menjaga pola hidup, pola makan, pola tidur, tadi setuju saya dan sebagainya sehingga ketika dites bisa lolos gitu ya, bisa melewati batas minimal Betul, orang Mas. sehat. Siap. Kalau di psikotes gimana nih, Jay? Ya, kalau di psikotesnya, kalau saya tidak salah lagi ya Mas, itu waktu itu di kita Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan TNI ya Mas ya, dengan TNI, Iya. unit terkait di TNI yang berwenang dan berkompeten melaksanakan tes psikologi. Itu ada berbagai macam tes yang sebenarnya standar tes psikologi. Ada tes, saya ingat tes Pauli, Mas, yang angka yang kita disuruh hitung. Sebenarnya kalau untuk tes itu
kebetulan saya punya tips nih, tips pribadi sebenarnya. Ada teman-teman yang ketika ngelihat di awal tuh ya tes Pauli itu, wah ini banyak banget nih, udah harus selesai nih semuanya harus selesai nih, karena semakin banyak kita kerjakan semakin baik. Tapi dari hasil ngobrol-ngobrol saya dengan teman-teman psikolog, sebenarnya bukan perkara teman-teman menyelesaikan satu kertas itu atau tidak sebenarnya. Oke, bagus ngerjain satu kertas, tapi kalau statistik yang dilihat dari hasil tesnya juga tidak mendukung, ya hasilnya juga akan sama saja gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah konsisten. Jadi ada teman yang saya lihat dari awal tuh udah ngegas dulu ininya, kemudian di belakang memelan gitu. Sampai akhirnya prosesnya, karena di situ akan dites sebenarnya ketahanan kerja teman-teman, ketahanan kerja dan konsistensi. Di situ akan dilihat apakah teman-teman modelnya yang ngegas di awal, terus di belakangnya loyo, atau konstan sejak awal sampai akhir. Jadi mungkin tipsnya buat teman-teman adalah kerjain aja pelan-pelan, secara hati-hati, yang penting konstan. Kalau itu sih, kalau dari saya untuk tes Pauli ya. Kemudian ada tes pengetahuan umum yang menceritakan ini gambar apa, itu saya rasa ini ya standar. Lalu ada tes, saya ingat yang membuat gambar Mas, yang ada kotak, terus saya kalau nggak salah tuh namanya tesnya tes warteg kalau saya nggak salah tuh Mas. Jadi tes yang ada gambar di kecil, teman-teman harus menggambar apa, itu itu yang penting untuk diperhatikan. Itu yang psikologi tertulis ya Mas ya. Psikologi tertulis itu menghabiskan waktu satu hari betul. Satu hari full, karena di situ akan dilihat juga kembali lagi ketahanan teman-teman, konsistensi teman-teman juga, dan saya sangat menyarankan, kembali lagi mungkin sama seperti tes kesehatan yang tadi kita bahas, jaga kesehatan, jangan sampai sakit ketika lagi udah mau ujian, karena kalau udah sakit, mau kita persiapan sampai udah dari 1 tahun sebelumnya, semuanya bisa buyar dalam waktu singkat. Mungkin itu Mas, tapi ini wawancara psikologi belum ya Mas ya? Boleh sekalian ya? Oh boleh, wawancara psikologi itu sebenarnya akan, kalau saya ya, kemarin itu banyak dibahas mengenai kenapa saya mau jadi diplomat, kenapa saya mendaftar ke Kementerian Luar Negeri, lalu dibahas, saya juga ditanya-tanya dikit mengenai skripsi saudara apa, isunya mengenai apa, kenapa saudara mengambil itu. Yang penting adalah teman-teman yakin dengan jawaban teman-teman, dan apa yang intinya adalah, kalau saya lihat ya, tes wawancara psikologi itu akan merujuk kepada hasil tes psikologi tertulis. Jadi akan dilihat apakah tes psikologi tertulis teman-teman itu benar-benar merefleksikan apa yang teman-teman miliki, kemampuan teman-teman, lalu konsistensi dan ketahanan dan lain-lain. Yang penting adalah teman-teman percaya diri, yakin dengan jawaban teman-teman yang sudah disampaikan di tes psikologi sebelumnya, sampaikan dengan baik, dengan santun, dengan yakin, dengan firm. Saya yakin sih teman-teman nggak akan ada masalah untuk melaju ke proses selanjutnya. Mungkin itu sih Mas. Ya, itu dulu waktu wawancara psikotes itu panelisnya megang hasil ini ya, megang lembaran jawaban kita ya. Iya benar Mas. Bahkan yang korannya itu Mas dipegang juga tuh, yang tes Pauli itu. Iya. Kalau boleh ngasih tambahan juga, itu sebenarnya sama aja kayak TOEFL aja. Bisa ada banyak simulasi yang bisa kita temukan di internet. Benar Mas, benar. Sehingga kita nggak buta-buta banget ketika masuk ke situ. At least kayak menggambar misalnya. Menggambar itu ternyata ada polanya aja. Kalau kita menggambar apa, itu menunjukkan kepribadian kita seperti apa. Kalau kita menggambar seperti ini. Nah, itulah yang kemudian yang dikonfirmasi oleh para panelis ketika wawancara. Ya. Gambar itu karena kita hanya latihan atau memang benar-benar menunjukkan kepribadian kita. Benar ya?
Benar banget, Mas. Ya, jadi teman-teman bisa simulasi, tapi pastikan bahwa yang dibutuhkan, karena tes psikologi itu setahu saya nggak masalah benar atau salah, tapi lebih kepada kepribadian kita itu sesuai dengan yang diperlukan oleh Betul, instansi yang menguji atau enggak. Itu aja. Jadi betul. be yourself aja lah, nggak usah ada yang ditutup-tutupin. Benar, Mas. Gitu ya, Jer. Benar, Mas. Benar Terakhir nih, banget. Jer. Siap. Terakhir untuk sesi tips and trick ini. Wawancara panelis atau wawancara substansi nih. Wah, ini dia Ini yang nih. Ini dia kemarin nih. bikin Mas Awang gagal nih. Gimana? Boleh bagi Iya, ceritanya nggak, Jer? iya Mas. Terus terang ya Mas ya, terus terang kalau saya boleh terus terang seterang-terangnya, ini adalah tahap yang menurut saya paling menantang, paling nggak, ya paling sulit ya sebenarnya, cuma saya nggak mau put it that way, paling menantang karena di sini akan benar-benar kelihatan secara jelas kemampuan dari segi substansi teman-teman semuanya. Jadi nanti akan ada panelis di depan teman-teman secara waktu kalau teman-teman lihat Instagramnya Kemlu ya Mas ya, Instagram Kemlu kemarin ada bikin Q&A dengan Bapak Kepala Biro SDM Kemlu dengan Pak Halif Akbar. Alif. Ada saat ini sedang diupayakan oleh Kemlu bagaimana caranya supaya tetap bisa melakukan wawancara secara in person, secara fisik di tengah-tengah pandemi ini. Jadi kalau dari segi, kalau saya sih wawancara substansi itu 3 aspek Mas, kalau saya pribadi. Aspek mental, fisik, dan rohani ini Mas. Kalau dari segi fisik ya satu, mental, fisik, rohani, substansi Mas. Mental, fisik, rohani, substansi. Kalau dari segi fisik itu teman-teman jaga kesehatan, lalu soal berpakaian nih Mas ya, soal berpakaian yang kemarin dibahas juga nih di vlog dengan Mas Awang nih. Jadi mungkin teman-teman bisa kalau buat yang pria mungkin bisa menggunakan pakaian PSL, pakaian sipil lengkap, mungkin dengan jas, dengan dasi yang rapi, lalu dengan celana satu setel yang one tone dengan celananya, dengan jasnya, lalu dengan ikat pinggang, sepatu yang formal. Ingat sepatu yang formal ya, karena saya juga ada lihat teman-teman yang pakai ini Mas, pakai sepatu Keds nih, mungkin bisa ini juga tuh, Itu bisa nanti bahaya aja kalau juga. udah jadi presiden ya. Kalau Iya, udah iya, jadi iya. presiden boleh lah Iya, pakai iya, cash. betul, betul. Ini sepatu formal dengan pokoknya teman-teman put yourself as a diplomat. Bagaimana teman-teman sebagai orang yang mewakili negara Indonesia, mewakili negara kita semua di kancah internasional. Nah, jadi mungkin teman-teman berpakaiannya rapi, lihat di cermin bagaimana teman-teman ingin melihat teman-teman itu yang rapi, and put it that way. Mungkin itu dari segi fisik, dan jangan terlambat, itu yang paling penting, karena at the same time kita juga perlu menenangkan diri dulu, mencerna kembali apa yang sudah kita pelajari, lalu berbagai proses administrasi yang mungkin karena harus mendaftar ulang lagi, konfirmasi nama, dan segala macam. Mungkin teman-teman perlu waktu, kalau bisa hadir di tempat, waktu itu kita di Pusdiklat ya Mas ya, di Pusdiklat Kemlu di Jalan Sisingamangaraja. Mungkin teman-teman bisa hadir 1 jam sebelumnya untuk menghindari macet juga, menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Lebih cepat lebih baik tiba di tempat, jadi teman-teman punya waktu untuk menenangkan diri, untuk mengingat lagi apa yang teman-teman sudah pelajari. Itu mungkin dari segi fisik. Kalau dari segi mental, gimana ya Mas ya, kalau segi mental sih teman-teman mungkin ya itu tadi, bagian dari yang fisik tadi ya, menenangkan diri, jangan terburu-buru, dan kalau saya sih tetap mengaplikasikan yang tadi ya, read, kalau dalam hal ini listen ya, berarti listen ke pembicara, lalu comprehend, mengerti dulu, baru execute. Kalau dari segi rohani, ini tidak kalah pentingnya teman-teman yang namanya
kehendak Tuhan harus kita serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Kita boleh berencana, tapi kembali lagi Tuhan yang berkehendak. Teman-teman mohon yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa sebelum ujian itu sangat penting. Nah, ini dari segi substansi nih, Mas. Mungkin ini yang agak sedikit unik ya. Waktu itu saya berhadapan dengan 3 orang panelis, Mas. Jadi 2 orang duta besar senior kita, dan 1 orang akademisi. Nah, teman-teman bisa ditanya berbagai hal. Ini literally berbagai hal, Mas. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang, ya tapi secara umum adalah teman-teman memang harus dan kudu paham dan baca mengenai politik luar negeri, kebijakan luar negeri Indonesia, politik bebas aktif itu harus sebuah keharusan untuk dipahami. Lalu isu-isu terkini yang sedang berkembang, tidak hanya isu-isu internasional, tapi isu-isu nasional juga, misalnya isu pandemi yang saat ini sedang merebak, itu pasti kemungkinan besar pasti ditanyakan di wawancara substansi. Jadi jangan batasi kepada isu-isu internasional saja, tapi isu-isu nasional juga harus dibaca juga, dipahami juga. Isu-isu internasional mungkin yang harus kita baca itu yang pasti yang tadi politik bebas aktif, implementasinya, lalu isu-isu perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, lalu isu-isu yang sifatnya klasik ya, seperti ASEAN, itu pasti akan menjadi salah satu isu yang sering diangkat. Lalu isu misalnya hak asasi manusia, isu Rakhine State misalnya, atau isu-isu seperti isu nuklir dan isu proliferasi, atau misalnya yang saat ini sedang sering dipertanyakan itu soal diplomasi ekonomi, Mas Adon. Kalau yang saya dengar dari teman-teman yang baru bergabung, itu banyak ditanyakan isu-isu mengenai diplomasi ekonomi. Oh ya, sama satu hal lagi, kalau dari segi substansi mungkin teman-teman bisa baca ya, kembali lagi ke website Kemlu, itu sangat banyak materi yang bisa dipelajari di sana, dan sangat helpful buat teman-teman yang memang benar-benar ingin fokus untuk mempelajari isu di wawancara substansi. Tapi yang paling penting adalah banyak pertanyaan ini yang hampir dari kita ke 70 kita di angkatan ini, dari kita 36 ya Mas ya, yang wanita ya Mas? Iya, 36. 36 orang wanita yang kebetulan satu angkatan dengan kami, dengan saya dan Mas Adon. Saya dari semuanya sepertinya ini pertanyaan yang buat teman-teman yang wanita, ini pasti akan selalu ditanyakan. Apakah, kan saudara tahu bahwa bahwa profesi diplomat itu akan berpindah-pindah secara penugasan di Indonesia, kembali lagi ke luar negeri, kembali lagi ke Indonesia, dan so on and so forth. Bagaimana saudara sebagai seorang wanita yakin yakin bahwa saudara ingin menjadi seorang diplomat, knowing tantangan bagi seorang diplomat wanita pasti punya tantangan tersendiri dibandingkan seorang diplomat pria. Itu yang pasti akan selalu ditanyakan. Teman-teman kita tuh 36-36-nya punya jawaban yang berbeda-beda. Tapi yang penting adalah bagaimana teman-teman meyakinkan panelis bahwa memang ini teman-teman nggak hanya ikut-ikutan, nggak hanya wah keren-kerenan, nggak hanya cuman mau kayaknya kelihatannya wah gitu profesinya, terus ikut-ikutan teman-teman gitu. Yang penting bagaimana teman-teman meyakinkan panelis bahwa ya saya tidak menjadikan status saya sebagai seorang wanita itu menjadi tantangan, tapi saya menjadikan saya sebagai seorang wanita misalnya sebagai sebuah kelebihan untuk menjadi seorang diplomat. Kan begitu Mas Adon? Kira-kira. Mantap. Anda memahami sekali soal wanita. Ya, ini karena kita melakukan banyak interaksi ini Mas dengan teman-teman kita ini. Jadi mungkin satu hal lagi Mas Adon, mungkin yang boleh saya tambahin, ini agak menarik ini. Saya suka nih nanyain di semasa saya pendidikan dengan Mas Adon dan teman-teman di Diklat Sekedilu,
Sekolah Dinas Luar Negeri Angkatan 38. Saya sering nih ngobrol-ngobrol mengenai pengalaman teman-teman semuanya menghadapi wawancara substansi. Satu hal yang saya temukan adalah tidak semua bukan tidak semua, tapi semua dari 70 orang ya memiliki pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab. Misalnya, saya ditanya waktu itu, apakah saudara menghafalkan bentuk negara Republik Indonesia, negara Indonesia mulai dari awal tahun 45 proklamasi sampai hingga saat ini. Saya ada timeline yang saya tidak begitu hafal ya waktu itu. Tapi karena kan sempat mengalami beberapa kali pergantian. Tapi yang penting adalah begini, bukan jawabannya yang paling utama. Maksud saya gini, jawaban tetap penting, tapi sebenarnya bukan jawabannya yang paling utama saya lihat diperhatikan oleh seorang panelis. Tapi bagaimana saudara menyikapi pertanyaan itu. Karena sebagai seorang diplomat juga, ya kita namanya manusia ya, kita pasti punya keterbatasan, kita pasti punya tantangan-tantangan dalam berkomunikasi, tapi bagaimana teman-teman bisa menyikapi pertanyaan itu dengan baik. Jadi misalnya walaupun mungkin secara substansi teman-teman tidak terlalu ngeh dengan isu itu, tapi teman-teman bisa menyikapi pertanyaannya dengan baik. Misalnya saya menjawabnya dengan terima kasih Bapak atas pertanyaan Bapak, tapi memang mohon maaf Pak, saat ini kami belum memiliki informasi yang cukup mengenai hal itu, tapi kami pasti akan berupaya untuk mencari tahu di masa mendatang. Ada juga teman-teman saya, seperti teman kita ya Mas ya, Rizky, ada teman kita namanya Rizky, waktu itu baru mau jawab pertanyaannya, baru ditanyakan oleh salah seorang panelis, Rizky baru jawab, menurut saya baru satu kalimat nih, you are wrong. Langsung begitu Mas, kan kita pasti sebagai seorang seorang manusia pasti kan kaget gitu ya waduh gitu. Ini itu juga kembali lagi mental teman-teman juga sangat penting tuh untuk dijaga gitu ketika sedang wawancara. Kembali lagi tidak serta-merta hanya isu substansinya saja, bukan hanya pertanyaan substansi dari jawabannya saja, tapi bagaimana teman-teman menyikapi pertanyaan dari panelis itu dengan positif. Gitu, Mas. Kurang lebihnya seperti itu. Siap. Setuju, Jar. Banyak pengalaman-pengalaman teman-teman kita itu yang ketika bahkan mungkin ada beberapa yang di dalam ruang wawancara itu sama sekali nggak bahas substansi juga ada. Iya, ada Mas, benar. Ada model-model panelis yang mereka fokus kepada cara kita komunikasi, betul. Kemudian wawasan umum kita, sehingga betul, lebih ke kayak ya macam gosip lah mungkin ya, menanyakan hal-hal yang terkait dengan informasi terkini, film. Saya waktu itu diajak ngomong soal film. Jadi ketika tes itu mereka tahu bahwa saya alumni Al-Azhar, diajak ngomongin film ayat-ayat cinta. Jadi ya yang kayak gitu-gitu kan nggak mungkin kita persiapkan. Siapa nyangka masuk ruang wawancara kemudian ditanyakan itu. Nah, kemampuan kita untuk memanage kepanikan, kemudian ketidaktahuan, keterbatasan informasi itu setuju banget yang disampaikan Jai tadi. Itu mungkin porsinya 40%, kalau nggak bisa kita bilang 50-50 dengan substansinya, tapi paling nggak 40%, dan itu sudah sangat tinggi. Dan perlu kalian ketahui juga, teman-teman, bahwa di wawancara itu tidak hanya 1-2 orang, tapi 3 atau 4 kalau nggak salah. 3. Iya, 3 kalau saya nggak salah, Mas. 4. 3 ya, 3. Jadi, Mas. Dan 3 itu tidak semuanya dari Kemlu. Ada akademisi. Satu orang akademisi, ya. Betul, sehingga tidak main-main, dia punya porsi 30% untuk menentukan lulus atau tidaknya kita di tahap itu. Sehingga banyak sekali faktor, dan saya setuju yang disampaikan Jai tadi, semuanya fisik, mental, rohani, substansi. Betul, Mas. Itu harus balance di tes wawancara terakhir ini. Kemudian apalagi dia kayaknya Mas, mungkin satu Mas. Nah, dari segi mental, Mas. Ini penting, Mas. Gimana? Kembali lagi ke isu mental. Sorry, tadi saya belum sempat nyentuh nih. Saya punya satu lagi nih, Mas, tips. Tipsnya adalah
eh, tutup telinga rapat-rapat, Mas. Ini mungkin agak aneh nih kelihatannya. Tapi somehow memang mental kita itu sangat penting ya untuk dijaga, apalagi di tes wawancara substansi. Waktu itu saya, ini pengalamannya jadi Mas, waktu itu saya lagi di ruang tunggu, kemudian di sebelah saya itu ada salah seorang peserta yang sedang ngobrol gitu ya Mas ya, itu dengan lantang gitu ya Mas ya. Wah ini begini nih, kamu harus jawab begini, kamu harus jawab begitu gitu. Uh, yang mungkin bisa mempengaruhi kita ya secara tidak langsung, misalnya wah iya ya saya belum pelajarin tuh yang itu, aduh gimana nih gitu. Nah itu mungkin sedikit banyaknya juga harus dijaga tuh. Atau misalnya teman-teman yang lain, misalnya ada yang ngomong wah kamu jangan begitu begini, jangan pakai cara begitu jawabnya, harus begini harus begitu. Ya kalau misalnya kita sudah persiapkan seperti itu kan kita pasti akan terpengaruh ya pasti sedikit banyaknya. Jadi saya punya tips, teman-teman yakin dengan apa yang teman-teman sudah persiapkan, selama teman-teman anggap itu baik, teman-teman anggap itu yang terbaik dari teman-teman, niscaya pasti akan menghasilkan hasil yang baik pula. Jadi tips dari saya itu, tutup kuping rapat-rapat, jangan terlalu banyak dengerin orang kiri, kanan, depan, belakang, boleh mendengarkan tips-tips yang baik, yang dari tapi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi jangan on the spot, terus kemudian teman-teman dengar ini, dengar itu, terus langsung terpengaruh. Yang penting mentalnya harus dijaga dulu. Itu Mas, kalau dari kami Mas. Teman-teman ketika masuk ruang wawancara substansi itu udah kayak perang aja menurut saya. Jadi siap pulang, tapi siap mati juga. Gitu. Ibarat kata kalau perang kan gitu, siap pulang, siap mati. Jadi jangan nanggung-nanggung di dalam. Kalau saya sih gitu, jangan nanggung-nanggung, apa yang memang sesuai yang ditanyakan kita sampaikan. Dan kemudian jangan menganggap bahwa ketika kita di awal satu pertanyaan nggak bisa kita jawab, kemudian selesai. Jangan sampai menyerah sebelum selesai perang itu. Karena sebagai informasi, saya nggak mau cerita ini sih detailnya sih, tapi sebagai informasi teman-teman, saya itu 10 menit pertama udah kayak kiamat di dalam ruangan itu. Jadi kalau kemudian saat itu saya tidak menyikapi, kalau saya menyikapi dengan baik, selesai. Untungnya setelah 10 menit itu semuanya berubah dan kemudian kesan yang ditangkap oleh para panelis berbeda dari 10 menit yang pertama. Mungkin sama kayak yang tadi Mas ya, jangan ya kayak Mas bilang tadi, ini kayak perang, jadi jangan ikut tempo lawan, tapi ikut kita yang menentukan tempo kita gitu. Kita yang ngatur ritmenya, betul. Mantap kali. Mantap Mas. Tapi memang saya, ya gimana Mas? Enggak, gimana? Enggak, tapi saya nih cukup berbangga hati ya punya teman seperti Mas Adon yang dari sekian banyak pelamar dari bahasa Arab gitu ya, tapi Mas Adon come up dan pada akhirnya bisa satu angkatan dengan saya. Saya senang sekali nih punya Mas Adon nih sebagai kakak kami. Masya Allah. Pandai kali kau itu. Iya. Ya, apa namanya, dengan segala dinamikanya lah ya, akhirnya ya kita jadi keterima di CPNS, Kemlu, dan sekarang udah 6 tahun. Saya di Dubai, Jerry di Jenewa. Siap. Ada lagi nggak Jer yang mau disampaikan? Mungkin terakhir Mas dari saya Mas. Mungkin teman-teman dalam mengikuti tes CPNS Kemlu, mungkin gini, mungkin saya put it this way. Apapun yang teman-teman hadapi di depan, yang penting teman-teman harus yakin dengan diri teman-teman sendiri. Itu kelihatan kedengaran klise, tapi percayalah bahwa itu adalah jurus terampuh yang teman-teman miliki. Karena mau bagaimanapun, at the end, yang menentukan hasil daripada ujian itu sendiri adalah teman-teman sendiri. Jadi bagaimana mungkin teman-teman bisa mengerjakan dengan baik kalau teman-teman tidak yakin sama diri teman-teman sendiri. Yakinlah dengan apa yang teman-teman miliki, dengan apa yang teman-teman sudah pelajari, dengan apa yang teman-teman sudah persiapkan, dan pergunakanlah itu sebaik mungkin, seoptimal mungkin dalam menghadapi setiap tes. Kalau saya tadi punya tips read carefully, comprehend carefully, and execute carefully. Mungkin teman-teman punya jurus lain, tapi
Yang penting adalah yakin dan expect for the best, but prepare for the worst as well. Jadi kalaupun ya syukur-syukur teman-teman bisa lulus pada kesempatan pertama, tapi juga jangan berpatah hati ketika misalnya disampaikan bahwa teman-teman belum berhasil dalam tes Kemlu. Karena saya berkeyakinan bahwa setiap orang itu sudah punya jalannya masing-masing. Jadi mungkin kalau misalnya jalan yang ini, mungkin jalan Kemlu bukan jalan yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa buat teman-teman semuanya, mungkin teman-teman sudah dipersiapkan hal-hal yang lebih baik lagi gitu ya Mas ya. Jadi jangan berpatah hati. Atau misalnya teman-teman bisa coba lagi di penerimaan selanjutnya. Seperti kemarin juga teman-teman sudah dengar dari video dengan Mas Hernawan. Mas Hernawan mencoba 2 kali untuk tes Kemlu. Ada juga teman-teman di Kemlu yang coba lebih dari 3 kali. Itu saja sebenarnya sudah menunjukkan bagaimana tekad dari teman-teman untuk bisa masuk ke Kemlu, dan yakinlah tidak usahanya pasti tidak akan sia-sia, pasti usaha yang maksimal juga akan menghasilkan hasil yang maksimal pula. Mungkin itu Mas, kurang lebihnya dari kami. Wah, ini bonus kayaknya yang terakhir ini, tausiah ya. Iya, mungkin setuju banget. Dan tahun ini adalah tahun dengan segala macam tantangan yang berbeda yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, sehingga mungkin teman-teman juga yang perlu diperhatikan adalah tetap saya ulangi berkali-kali, jaga kesehatan, jaga stamina, imun dijaga, dan kemudian tetap terapkan protokol kesehatan sesuai COVID. Itu jangan sampai lengah, jangan sampai kemudian persiapan yang sudah matang hancur atau tertunda karena hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Jadi mungkin itu kali ya. Apalagi kalau yang saya lihat tahapan-tahapannya itu tidak sepanjang kita dulu. Ya, kalau kita kan berapa bulan loh ya, dari satu seleksi ke seleksi lain itu masih ada jedanya. Nah, kalau yang ini sepertinya dikejar agak mepet sehingga pada bulan Oktober semua selesai, November sudah masuk pendidikan, sehingga kita pengumuman benar-benar 31 Desember ya Mas ya? Kita dulu 31 Desember. Mulainya kalau nggak salah Agustus. September ya? September. Jadi September, Oktober, November, iya 3 bulan. Nah kalau sekarang ini cuma September dia dikebut, di September selesai, Oktober pengumuman, November masuk Sekdilu. Jadi sangat-sangat pendek durasinya, sehingga stamina teman-teman benar-benar dibutuhkan. Betul. Itu sih kalau dari saya. Jadi udah Mas. Selesai atau ada lagi? Siap. Oke lah kalau gitu, kalau misalnya sudah nggak ada lagi, teman-teman sekalian, ini cukup panjang videonya, tapi daging semua yang disampaikan nama Mas Jerry yang ganteng, tapi sayangnya sudah berkeluarga, sudah bapak anak 1. Anak 1. Jadi anak 1 ya, iya. Terima kasih banyak Jerry waktunya. Terima kasih Mas Adon. Saya berharap teman-teman semuanya bisa menjadikan video ini sebagai salah satu referensi yang based on pengalaman pribadi, dan tentunya jangan mengabaikan referensi-referensi lain, terutama yang sudah disebutkan di video ini dan di video sebelumnya. Kalau belum nonton harus ditonton banget itu dengan Mas Awang, sehingga teman-teman bisa melalui tahapan-tahapan seleksi tes CPNS Kemlu ini dengan sukses dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dari saya cukup itu aja. Kalau kalian suka video ini, like. Kalau ada kebetulan orang-orang terdekat kalian yang sedang mengikuti tahapan tes CPNS Kemlu, jangan segan untuk share video ini ke mereka. Dan jangan lupa juga subscribe channel Adon 44 ini untuk mendukung kemajuan channel ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.